Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah berhenti untuk memberikan dan mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dan lebih-lebih nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kenikmatan keimanan dan keislaman kita kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini Allah tidak cabut dari diri kita sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita nantinya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati, kata Allah, kecuali kalian dalam keadaan pasrah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi yang muslim dan mukmin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, atba'at tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti beliau, termasuk kita semua yang hadir hari ini. Mudah-mudahan kita semua digolongkan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia mengikuti jejak langkah beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah wafatkan kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali insyaallah kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, taman-taman orang-orang yang saleh, karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lilmu'minin wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kita bahas dari pembahasan kitab Al-Fadail, bab Al-Hath ala Salatil Witri, yaitu kitab yang membahas tentang keutamaan-keutamaan, wabil khusus dalam bab anjuran untuk melaksanakan salat witir. Hadis yang kita sampaikan terakhir, hadis yang ke-1134 dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil laili witra, muttafaqun alaih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dituturkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jadikanlah akhir salat malam kalian adalah ganjil. Jadikanlah akhir salat malam kalian itu ganjil, witir. Karena witir itu maknanya ganjil. Syafa' maknanya genap. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka pada pertemuan terakhir yang kita sampaikan, dianjurkan dan disunnahkan seseorang yang melakukan aktivitas ibadah qiyamul lail, salat malam, yang tadinya dua, maka kalau bisa diakhirkan dengan witir. Hanya saja ada sebagian pandangan, pandangan sebagian ulama sampai mengatakan wajib untuk menunaikan salat witir di akhir sebagai penutup dari salat malam. Namun pandangan ini tidak kuat. Mayoritas para ulama mengatakan boleh, andaikan seseorang
habis melaksanakan ibadah salat witir, tiba-tiba setelah itu dia lakukan salat sunnah 2 rakaat. Salat apapun itu. Mau salat mutlak kah? Mau salat tahiyat masjid kah? Salat sunnah 2 rakaat setelah salat witir diperbolehkan. Karenanya kalau ingin mengatakan bahwasanya perkara ini hukumnya wajib, maka dia harus datangkan salat witir itu sendiri hukumnya sunnah, tidak wajib. Dari sini pandangan yang lebih kuat para ulama kita katakan, maka andaikan kita habis salat witir kemudian bangun di sepertiga malam terakhir, entah witirnya mungkin dilakukan setelah salat Isya atau sebelum tidur, kemudian terbangun kembali untuk menunaikan ibadah salat sunnah, maka dia boleh lakukan 2 tapi tanpa witir. Karena bagaimanapun la witrani fi lailah, tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-1135. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu. Ini memang semuanya perintah. Semuanya perintah. Tapi kita sampaikan, meskipun dasar dan asal setiap perintah itu wajib, tapi tentu banyak yang menunjukkan ketidakwajiban salat witir, dan kita sudah kupas di awal pembahasan dari salat witir ini. Sehingga perintah-perintah Nabi ini enggak bermakna wajib, hukumnya sunnah. Karena berkenaan dengan witir itu sendiri yang kita katakan hukumnya sunnah. Hanafiyah mengatakan hukum salat witir ini wajib. Tapi seingat saya kita sudah pernah bahas dulu ya, tentang ungkapan ulama Hanafiyah. Mereka membedakan antara fard dengan wajib. Sementara jumhurul ulama wal usuliyin wal fuqaha, para pakar usul fikih dan fikih itu sendiri, para ahli fikih dari kalangan 3 mazhab, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, mereka tidak membedakan antara fard dengan wajib. Fardun dengan wajib. Dan memang kita juga semua tahu salat Jumat, salat Maghrib, salat Duhur itu salat apa namanya? Salat wajib, ya kan? Dan juga kadang kita katakan salat fardu, ya enggak? Fardu dengan wajib kita tidak bedakan, hukumnya sama, maknanya sama. Mau fardu ain, mau wajib aini, jumhurul ulama dan jumhurul usuliyin mengatakan sama. Tapi ulama Hanafiyah mengatakan berbeda. Apa yang membedakannya? Mereka mengatakan antara fardun dengan wajib itu berbeda, ditinjau dari sisi dalil, dari sisi kekuatan dalil. Kalau sesuatu itu dihukumi fardun, itu harus didatangkan dengan dalil-dalil mutawatir. Dalil apa? Mutawatir. Mutawatir itu maknanya sangat sempurna sekali, karena banyaknya orang dan jumlah manusia yang meriwayatkan tentang aktivitas tersebut, dan dipastikan sesuatu yang qat'i, qat'iyus thubut dan qat'iyud dalalah. Ini memang pembahasan agak sedikit berbeda. Pembahasan di kalangan para ulama usul, ya. Pembahasan istilah-istilah yang saya sebutkan ini ditetapkan dengan pasti, tidak ada keraguan sama sekali. Sebagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dikenal dengan istilah mutawatir. Enggak ada keraguan sama sekali. Adapun kalau berbicara hadis-hadis Nabi, dilihat, karena hadis Nabi itu ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang sahih, ada yang hasan derajatnya, ya, kekuatan derajat, status nas ataupun dalil itu sendiri. Nah, ulama Hanafiyah mereka melihat semua dalil-dalil yang ada. Kata mereka kalau bentuknya mutawatir maka jatuhnya fardun. Kalau tidak mutawatir ataupun berdalil dengan dalil-dalil nas-nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemungkinan bisa ada yang sahih, ada yang dhaif, kekuatannya berbeda-beda, maka ini dikenal dengan istilah dhann ar-rajih, dengan dalil-dalil yang kemungkinan bisa ada yang sahih, bisa ada yang tidak.
ada yang sangat banyak jumlah orang yang meriwayatkannya, ada yang sedikit, maka dikatakan wajib saja. Tetapi tetap dikatakan wajib. Hanya kita katakan begini, ulama jumhur mengatakan bahwasanya itu sama, karena tidak ada dampak apapun terhadap hukumnya. Fardun dengan wajib itu, kalau ditinjau dari sisi fikih, adalah jika ada orang melakukannya, dia dapatkan pahala. Ma yuthabu ala fa'ilih atau ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Orang yang menunaikan dan melaksanakan aktivitas fardu ataupun wajib dapatkan pahala. Kalau dia meninggalkan yang wajib dan meninggalkan yang fardu, dia berdosa. Itu yang masyhur di kalangan ulama, mau wajib mau fardu. Berbeda halnya dengan sunnah. Kalau sunnah dari sisi fikih, ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqab ala tarki. Orang yang menunaikan aktivitas sunnah, qabliyah subuh misalkan, ba'diyah subuh, ada enggak ba'diyah subuh? Ada ba'diyah subuh, Pak? Enggak ada ya. Yang ada hanya qabliyah subuh. Ba'diyah zuhur misalkan, dia lakukan dapatkan pahala, dia tidak lakukan dosa enggak kira-kira? Enggak berdosa. Ini sunnah dari sisi fikih. Nah, kita kebanyakan Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan tiga mazhab ini, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka katakan fardu dengan wajib ini sama, yakni kalau dilakukan dia dapatkan pahala, kalau dia tinggalkan dia berdosa. Nah, ketika ditanyakan kepada ulama-ulama Hanafiyah pun sama, apa bedanya kalau begitu? Kecuali kalau dibedakan, yang fardu misalkan kalau dilakukan dapatkan pahala, kalau misalkan tidak lakukan berkurang setengah pahalanya misalkan, baru ada perbedaan. Jelas? Ternyata kata ulama Hanafiyah, kami pun juga sama. Kalau fardu dengan wajib itu dilaksanakan dapatkan pahala, kalau ditinggalkan dosa juga. Loh, kalau gitu sama kita katakan. Makanya di sini sebagian ulama katakan ini cuma hanya perbedaan dari sisi penamaan. Dari sisi penamaan yang berbeda. Hakikatnya sama. Fardun dengan wajib hakikatnya sama. Seperti salat zuhur, maghrib, isya, subuh, itu fardun juga, itu wajib juga. Ya, tapi ulama Hanafiyah membedakan, itu bukan wajib kata mereka, itu fardun. Kalau wajib itu seperti penekanan-penekanan pada salat witir yang Rasul tidak pernah tinggalkan sama sekali. Karena memang salat witir itu tidak disebutkan Rasul meninggalkan salat itu. Jadi salat witir tidak pernah ditinggalkan Nabi dalam kondisi safar, apalagi dalam kondisi mukim, itu witir. Makanya ulama Hanafi mengatakan, berarti hukumnya wajib nih. Ini pandangan mereka. Tapi kita sudah sampaikan, kita bahas bahwasanya salat witir ini tidak wajib, apalagi fardu. Kembali kepada hadis yang pernah kita bahas, ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku agama." Rasul ajarkan, salatlah salat 5, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ditanya, ada yang wajib lagi enggak ya Rasul? Kata Rasul, tidak ada, illa an tatawwa', kecuali kau melakukan salat sunnah. Nah, dari sini para ulama sebutkan berarti selain dari itu adalah hukumnya sunnah atau masuk pada kategori fardu kifayah. Ini secara umum. Kecuali jika ditambah dengan dalil-dalil qat'i lain seperti pelaksanaan ibadah salat Jumat, karena itu ditegaskan dalam ayat Quran dan Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan itu dalam surah Al-Jumu'ah, sampai surahnya aja ada surah khusus, surah Al-Jumu'ah ya, surat Jumat. Gimana lagi surat Jumat dalam Al-Qur'an menunjukkan kewajiban salat Jumat. Tapi jika tidak ditopang dengan dalil lain, maka tidak ada salat wajib lain, tidak ada fardu yang lain kecuali yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun juga dengan puasa, karena orang ini bertanya, kalau puasa gimana? Kata Rasul, puasa di bulan Ramadan. Ada yang wajib lagi? Enggak ada kata Nabi. Kecuali kalau kau mau melakukan salat sunnah. Nah, termasuk di sini, maka bagian dari salat sunnah pun adalah salat witir, dan ini mayoritas para ulama tegaskan. Baik, kita lanjut. Autiru qabla an tusbihu. Salat witirlah engkau sebelum engkau melakukan salat subuh. Tetapi ini Pak, khusus bagi orang yang memang mampu bangun, apalagi sudah menjadi tabiat kebiasaan dia, adat dia, bangun jam 3:30, bangun jam 3, itu. Kalau bisa sebelum sholat subuh lakukan sholat witir. Misalkan tadi sudah sholat 2 rakaat, kemudian sudah dekat dengan waktu witir, maka lakukan sholat witir.
Atau misalkan belum sempat melakukan 2 rakaat belum sempat, tiba-tiba sudah mau azan subuh misalkan, maka tetap laksanakan witir. Dan di antara yang kita sebutkan juga jumlah rakaat witir itu minimal 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahkan sampaikan paling tidak ada 11 rakaat kalau dia mau. Tapi tentu ini ada triknya ya, ada caranya. Yang 1 rakaat berapa kali salam, Mbak? 1 rakaat berapa kali salam? Biar antum enggak ngantuk. Khawatir tiba-tiba ada yang jawab 1 rakaat itu 2 salam, jangan-jangan. Masya Allah, 1 rakaat udah pasti 1 salam ya. Jangan buat-buat yang aneh. 1 rakaat otomatis 1 salam. Adapun yang jika 3 rakaat, di sini para ulama khilaf. Ada yang lebih menekankan kepada 2 salam, ada yang menekankan kepada 1 salam. Nah, itu pilihan kembali kepada kita. Dalam beberapa pandangan mereka, dan dari sini mengatakan bahwasanya boleh kalau orang mau bagi jadi 2. Yang pertama 3 rakaat dipisah, itu boleh 2 salam. Jadi niatnya 3 rakaat hanya saja dipisah dengan 2 salam. Tapi yang saya biasa lakukan tidak. Saya lebih cenderung kepada pandangan yang membiasakan diri dengan 1 kali salam. Jadi 3 rakaat 1 salam. Tetapi tidak boleh sama dengan sholat wajib. Yakni sholat 3 rakaat ini harus dilakukan dengan 1 kali salam, dengan tidak adanya tasyahud. Tidak adanya apa? Tasyahud awal. Jadi langsung tasyahud akhir. Jadi kalau dilakukan 3 rakaat 1 kali salam, maka tidak ada tasyahud awal, langsung di tahiyat akhir nanti. Karena kalau dilakukan pada rakaat yang kedua misalkan ada tasyahud, kemudian setelah itu berdiri, kemudian setelah itu tasyahud akhir, ini enggak ada bedanya dengan sholat maghrib. Maka dibedakan, sebagaimana perintah dari Nabi SAW, harus dibedakan dengan sholat maghrib, sehingga dilaksanakan witir 3 rakaat dengan 1 kali salam. Jadi langsung, jadi salamnya langsung di akhir, yaitu pada tahiyat akhir saja nanti. Jadi tidak ada 2 tasyahud, hanya 1 tasyahud saja. Begitu pula dengan yang 5 rakaat di ujung doang, 7 rakaat di ujung doang. Nah yang 9 rakaat ini dilakukan dengan 2 tasyahud, dengan 1 salam, 9 rakaat langsung, tapi dengan 2 tasyahud. Tasyahud yang pertama pada rakaat yang ke-8, 2 rakaat terus bangun terus ya, 1, 2, 3 sampai 7 sampai 8 duduk dulu, melakukan tasyahud. Baru setelah itu naik, tidak ditutup dengan salam, naik lagi takbir Allahu Akbar, kemudian rakaat yang ke-9 baru ditutup dengan salam dengan tasyahud lagi. Jadi 2 kali tasyahud kalau 9 rakaat. Masalahnya, pernah enggak antum sholat witir sampai 9 rakaat? Itu masalah. Jangankan witirnya, kadang 2 rakaatnya aja lewat ya kan. Ini sebagai anjuran bagi kita bagaimana sholatnya Nabi SAW. Karenanya kita ditekankan untuk melaksanakan itu 2 rakaat, dan kemudian kalau dia mau sebelum sholat subuh lakukan witir. Nah dari sini berarti ada anjuran melakukan witir bagi seorang muslim sebelum masuk waktu sholat subuh. Dari sini juga menunjukkan bahwasanya batasan sholat witir itu ketika masuknya sholat subuh. Azan berkumandang memang sejatinya bukan azannya patokan, yaitu fajarnya. Karena bisa jadi orang belum masuk waktu subuh dia sudah azan, bisa jadi ya, kesalahan melihat terhadap waktu fajar misalkan. Dikiranya sudah jam 5, ternyata masih jam 4 misalkan. Ini muadzinnya ngantuk, bangun-bangun misalkan, contoh aja, langsung azan, ramai. Loh, jam sekian kok sudah azan apaan? Meskipun adzan itu sendiri nanti ada 2 ya. Adzan yang pertama dengan adzan yang kedua. Ini bukan untuk sholat Jumat, tapi untuk sholat subuh. Itu memang ada istilah 2 adzan. Makanya di masa orang terdahulu itu ditugaskan 2. Yang pertama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang kedua siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu ardah. Ini 2 orang muadzin Nabi. Tapi ada 1 lagi muadzin di Mekah. Suaranya yang paling indah itu beliau. Konon katanya beliau, yaitu sahabat Abu Mahdzurah.
Sahabat siapa? Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu warḍah. Ini muadzin yang paling bagus suaranya, karena Rasul pernah melakukan apa istilahnya, bukan sayembara ya, dicari muadzin yang paling bagus suaranya, yang paling pandai melantunkan. Maka dari sekitar 10 sahabat terpilih Abu Mahdzurah, karena Rasul mengatakan suaranya termasuk suara yang paling indah katanya. Jadi kalimatnya indah. Kalau Bilal tidak disebut dengan kalimat indah. Anda sautan, suaranya keras, lantang, itu Bilal. Tapi kalau Abu Mahdzurah dikatakan suaranya jamil, bagus, indah, enak dengerinnya. Makanya muadzin itu kalau bisa jangan yang membuat orang malah tambah tidur. Tambah tidur kita dibuatnya. Jadi harus keras, lantang, dan indah kalau bisa ya kan. Kalau suara becek-becek mundur dulu lah sementara ya kan. Jadi agar kemudian orang semangat, terpanggil untuk melakukan aktivitas ibadah sholat subuh. Karena memang berat Pak, sholat subuh itu berat. Dan itu sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafikin, termasuk orang-orang muslim, sama, berat. Makanya dipanggil dengan panggilan yang indah, keras, lantang, agar semangat datang ke masjid. Nah dari sini kita sampaikan sekali lagi bahwasanya batasan waktu sholat witir itu adalah ketika datangnya fajar shadiq, masuknya waktu sholat subuh. Hadis berikutnya, hadis yang ke-1136, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatahu bil-lail wa hiya mu'taridatun baina yadayhi fa idza baqiya al-witru ayqadhaha fa autarat, rawahu Muslim. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah salat di waktu malam, maksudnya salat sunnah ya. Bukan salat isya maksudnya. Salat di waktu malam di sini salat qiyamul lail. Wa hiya mu'taridatun baina yadayhi. Sementara Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau ceritakan sendiri, beliau berada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi posisinya kira-kira tidur-tiduran seperti ini. Ada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sangat masyhur juga ini, yang nanti kita akan sebut dengan beberapa riwayat-riwayat tambahan. Disebutkan kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul itu pernah salat waktu malam qiyamul lail. Setiap kali sujud beliau suka menyibakkan kaki Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya diginiin tuh kaki Aisyah. Setiap sujud begini lagi. Ntar kalau Rasul sudah berdiri, Aisyah selonjoran lagi kakinya gitu ya. Ketika dalam kondisi Rasul dalam keadaan salat qiyamul lail. Nah, di sini cuma hanya disebutkan mu'taridatun doang, yaitu membentang ya, membujur begini sementara Rasul salat di hadapannya, ya, di hadapan Aisyah radhiyallahu anha warḍah. Fa idza baqiyal witru, kalau sudah 2 rakaat udah kelar, tinggal sisa witir doang ya. Ayqadhaha fa autarat, maka Rasul biasanya membangunkan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bangun, kata Nabi. Ayo salat witir yuk. Nah, diajak. Jadi Rasul mengajak istrinya untuk melaksanakan salat sunnah witir. Karena kalau dilakukan salat dari awal, bisa jadi Aisyah radhiyallahu anha enggak kuat juga ya kan. Sementara mungkin aktivitas di waktu pagi, siang, sore, namanya juga ibu rumah tangga, ada aja kerjaannya. Melakukan masak, melakukan ini macam-macam. Kalau ikut bersama Nabi dari awal, bisa jadi jangan-jangan tidak mampu nanti melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tinggal sedikit tuh kira-kira, hanya tinggal witir doang, maka baru dibangunin. Karena kalau dari awal bayangkan, kalau sering pakai Baqarah misalnya kan, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, An-Nisa, enggak kebayang kita. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai hikmahnya intinya salat malam ajalah sedikit. Nah, witir dibangunkan sama Rasul. Ayo Aisyah bangun, kata Rasul. Maka Rasul membangunkan Aisyah radhiyallahu anha untuk menunaikan aktivitas ibadah salat witir. Setelah dua, witir aja deh, istrinya dibangunin. Kembali ke tadi, yang bukan untuk sudzon kepada Aisyah radhiyallahu anha, karena kita tahu bagaimana keseharian seorang wanita, ibu rumah tangga, memang banyak kerjaannya. Tentang cuci pakaian suami, memberikan makan untuk suami. Apalagi kita hari ini, istri-istri kita, Masya Allah. Makanya kasihani istri-istri kita, Pak. Allahu Akbar. Mereka yang berjuang untuk kita, sebagaimana kita juga berjuang untuk mereka. Jadi ada timbal balik di sini.
Dan Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan itu dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat yang ke-34. Coba nanti cari kalau tidak salah itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu mereka adalah qawwam, pemimpin, pengayom yang memberikan ini itu dan seterusnya, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, penyuluhan-penyuluhan kepada pasangan-pasangan mereka, istri-istri dan anak-anak mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala lebihkan para laki-laki ini di kalangan para wanita wa bima anfaqu, dan di antaranya karena kelebihan nafkah. Jadi laki-laki yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah, memberikan. Tapi di sisi yang lain kewajiban wanita juga melayani suaminya. Jadi banyak pandangan fikih yang kita pernah baca. Hampir semua para ulama sepakat itu. 4 mazhab yang saya pernah baca. Yakni kalau ditanya makanan itu siapa yang harus mempersiapkan? Kata mereka 4 mazhab ini, laki-laki yang mempersiapkan. Jadi kalau berbicara masak-memasak, kewajiban laki-laki. Cuci-mencuci, kewajiban laki-laki. Bersih-bersih rumah, kewajiban laki-laki. Jadi ternyata semua kewajiban laki-laki. Itu yang saya ketahui dari sisi pandangan para ulama 4 mazhab itu mengatakan mereka semua laki-laki yang punya kewajiban itu semua. Lah wanita kerjaannya apa kalau begitu? Kan gitu kan? Terbersih di benak kita hari ini. Seakan-akan lah lantas wanita ngapain aja kalau begitu? Seakan-akan nanti ini menjadi dalil bagi para wanita. Oh kalau begitu sejak dengarkan kajian ini aman saya Ustaz. Enggak perlu masak-masak lagi, enggak perlu apa? Cuci pakaian lagi, tenang-tenang saja di rumah lihat nonton sinetron. Subhanallah ya kan? Ini enggak benar ya. Sehingga kewajiban wanita itu satu, taat sama suami. Ketika suami mengatakan, "Mah, cuci piring." Wajib enggak? Wajib. Karena diperintahkan sama suami. Cuci pakaian, wajib enggak? Wajib. Tapi akhirnya kemudian dijadikan kebiasaan. Jadi perintahnya cuma sekali doang. Setelah itu dilanjutkan seterusnya. Jadi inilah asalnya dan dasarnya. Memang asalnya kata para ulama 4 mazhab, semua itu bahkan ulama Hanafiyah setiap hari kalau pulang dari luar harus membawa makanan jadi. Makanan jadi untuk dipersiapkan untuk keluarganya, istri dan anak-anaknya. Itu asalnya. Tapi kalau tidak ya tinggal telepon aja. Nih duit sudah ada, beliin ini sudah seterusnya. Dan ini sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia, sehingga sudah dijadikan sebagai kebiasaan. Tapi lantas kalau misalkan ada yang kemudian tidak diperintahkan secara khusus dan kemudian saat itu dia tidak melakukan, tidak dianggap dia nusyuz, tidak dianggap dia sesuatu yang dianggap keluar dari atau menjadi pembangkangan kepada suami, enggak, kecuali kalau dia menolak. Nah, itu baru dianggap sebagai membangkang. Jadi disebutkan dia di sini, beliau dibangunkan oleh Rasul SAW ketika Rasul akan melaksanakan ibadah salat witir. Ya, baik. Apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, ada yang tertinggal. Wa fi riwayatin lahu, fa idza baqiyal witru qala qumi fa'autiri ya Aisyah. Ini sudah saya sampaikan secara maknawi tadi. Jadi kalimat tambahan secara detail ya kalimatnya. Kalau tersisa solat witir doang, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul berkata kepada beliau, "Qumi, bangun wahai Aisyah, fa'autiri ya Aisyah, dan solat witirlah Aisyah." Jadi Aisyah dibangunkan dan disuruh untuk solat witir. Yang kita bisa ambil dari hadis ini, pertama, boleh seorang wanita, khususnya tentunya yang menjadi mahram dia, menjadi pasangan dia atau bukan orang-orang yang ajnabiyah, bukan. Di mana seorang wanita boleh kemudian berada di hadapan laki-laki dengan syarat dalam sholat ya, dengan syarat wanita ini tidak berlalu lalang, bukan murur. Ini murur begini nih, lewat ya, seret, ini lewat namanya. Kalau ada orang sholat, laki-laki sholat, Misalkan kita sholat di sini, Kemudian ketika sholat, ada seorang wanita yang lewat. Seorang wanita yang lewat ini adalah yang sudah haid, maknanya sudah baligh. Maka Rasul sebutkan nanti dalam hadis yang sahih, meskipun masih pemahamannya sedikit diperselisihkan. Apalagi datang orang-orang liberal, ini lebih kacau lagi, yang suka memberikan bantahan-bantahan terhadap hadis Nabi, yang kata mereka
kok tega sekali agama menyamakan seorang wanita dengan anjing dan keledai. Karena hadisnya di situ. Yaqta'u salat ahadikum, yang bisa memutus salat seseorang di antara kalian 3 kata Nabi. Al-kalbul aswad, anjing yang hitam, wal himar, keledai, dan al-mar'ah, seorang wanita. Tapi di sisi yang lain al-haid disebutkan itu. Yang dimaksud oleh para ulama dengan istilah haid ini maksudnya seorang wanita yang sudah baligh, yang sudah haid, sudah keluar darah. Berbeda halnya dengan yang belum keluar. Jadi bisa memutus salat seseorang di antara kalian kalau lewat di hadapannya ada anjing hitam. Nah, kata orang-orang liberal, kok tega banget agama menyamakan seorang wanita dengan anjing hitam. Ini dia kalau berbicara logika. Sementara beragama itu enggak cukup hanya dengan menggunakan logika. Karena logika kita terlalu terbatas. Terlalu apa? Terbatas. Pengetahuan manusia, logika manusia ini terbatas. Pandangannya terbatas, pikirannya terbatas. Sementara kita harus tunduk kepada dalil-dalil syar'i. Adapun hikmahnya, ini berbicara hikmah itu memang betul. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu barang hilangnya seorang beriman. Kalau dia bisa mencari, alhamdulillah. Untuk litaudid kata para ulama kita. Dan saya dapatkan faedah ini baru kemarin, masya Allah. Ada seorang syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri hafidhallahu ta'ala. Kita ada daurah di Masjid Al-Fatah kemarin, seharian sampai maghrib, sampai isya malah, sampai setelah isya malah, membahas kitab Al-Ibanah karya Syekh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Dan beliau memberikan satu faedah penting, karena banyak banget faedah yang kita dapatkan. Satu di antara faedah, kalau kita mencari hikmah, kenapa kok begini syariatnya, kenapa begini, jangan dijadikan sebagai dalil, tapi sebagai penguat keimanan doang, penguat dari aktivitas yang sudah kita lakukan. Misalkan, kenapa sih kita harus sholat? Kalimat-kalimat pertanyaan kenapa, ini banyak sering terjadi. Orang gara-gara tidak dapatkan jawaban enggak melakukan amalan ibadah, ini enggak benar. Kenapa sih kita harus mengeluarkan zakat? Kenapa sih kita harus berkurban? Kenapa sih kita harus melaksanakan ibadah haji dan seterusnya? Itu semua pertanyaan-pertanyaan kenapa ini, kalau tidak datang jawabnya dari syariat, jangan sampai kita tidak melakukan, hanya untuk menguatkan keimanan saja. Bukan untuk dijadikan sebagai dalil. Maksudnya apa? Kalau dijadikan dalil, kalau enggak dapatkan dia hikmahnya apa, akhirnya enggak melaksanakan. Ini enggak benar. Dan ini yang terjadi pada orang-orang liberal tadi. Ketika tidak dapatkan hikmah, akhirnya mereka tolak. Ini enggak boleh. Mereka kedepankan otak dan logikanya saja. Subhanallah. Nah, seorang muslim tidak tunduk terhadap dalil-dalil syar'i selama hadisnya sahih, datang dari Nabi, ataupun lebih ayat Quran. Mau masuk akal enggak masuk akal, terima dulu, laksanakan dulu. Adapun hikmahnya sambil dicari enggak ada masalah. Untuk sekedar menguatkan dari satu amalan yang sudah kita lakukan, gitu ya. Ini seorang muslim begitu. Nah, sedikit lagi. Jadi dari hadis ini, seorang wanita, istri kita, anak wanita kita, udah balik misalkan, dia berada di hadapan kita jadikan sebagai sutrah. Intinya selama dia tidak lalu lalang, tidak hilir mudik di depan kita lagi sholat, maka tidak menyebabkan sholat kita rusak. Dalilnya ya ini. Karena kalau sholat kita rusak, otomatis batal maksudnya. Otomatis Rasul akan mengulang sholatnya. Ada Aisyah di depanku. Lebih-lebih dalam kondisi dan keadaan tidak memungkinkan untuk mencari tempat lain. Karena di kamar Aisyah radhiyallahu anha, dan memang kotak sempit, ruangan yang sempit, disitulah mereka istirahat, disitulah mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan antum-antum yang punya rumah-rumah gede. Salat di mana, tidur di mana, makan di mana, ya kan? Bercengkrama di mana, ada semua ruangannya. Yang punya duit ya kan? Enggak punya duit ya di situ-situ juga, makan di situ, salat di situ dan seterusnya. Makanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang memiliki tempat tinggal yang luas, yang nyaman, bisa melaksanakan aktivitas. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar pemimpin negara, pemimpin seluruh manusia. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr, kata Rasul. Aku ini pemimpinnya seluruh manusia kelak di hari akhir. Ini bukan bentuk sebagai untuk mengatakan kebanggaan, kepongahan, enggak. Memang begitulah kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi rumahnya begitu, Pak. Allahu akbar.
Jadi banyak-banyak berkaca dengan Nabi SAW agar kita bisa menjadi orang-orang yang zuhud, orang yang kemudian tidak terlalu tamak dengan urusan-urusan dunia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh seorang wanita kemudian berada di hadapan kita selama tidak berlalu lalang. Karena kalau seorang wanita berlalu lalang di hadapan orang yang sholat orang yang sedang sholat ini batal sholatnya. Ini yang dikatakan Nabi SAW. Kemudian boleh juga seorang muslim menjadikan manusia sebagai sutrah dia. Sebagai apa? Sutrah. Kita pernah bahas tentang sutrah ini juga dulu. Sebenarnya berulang-ulang ya. Tapi kadang ada yang faham, ada yang enggak faham, ada yang mengerti, ada yang enggak mengerti. Sutrah itu hukumnya memang yang kuat sunnah, tidak sampai wajib. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani lebih cenderung pada pandangan hukum sutrah wajib. Tapi mayoritas para ulama, jumhurul ulama mengatakan hukumnya sunnah. Dan itu juga pernah saya dapatkan faidah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang mana Rasulullah SAW pernah melakukan salat tidak bersutrah kepada dinding Ka'bah. Jadi di Mekah pernah salat tapi tidak menjadikan dinding Ka'bah sebagai sutrahnya. Tapi dibalik oleh sebagian mayoritas para ulama menggunakan dalil ini menunjukkan sutrah tidak wajib karena pernah sekali. Ini mayoritas para ulama dari 4 mazhab itu mengatakan hukum sutrah sunnah. Karena adanya redaksi dalil, Rasul pernah sholat dan tidak menjadikan Ka'bah sebagai sutrahnya, dinding Ka'bah sebagai sutrahnya. Artinya agak jauh, ya, agak menjauh. Karena kalau berbicara sutrah harus dekat. Falyadnu minha, mendekat dengan sutrah, tapi jauh. Tapi dibantah oleh syekh tersebut, kata beliau bahwasanya beliau lebih cenderung pada pandangan Syalbani yang mengatakan tetap wajib. Tidak bersutrah dengan dinding Ka'bah bukan berarti tidak memiliki sutrah lain. Paham enggak di sini? Karena kebiasaan Nabi, kebiasaan beliau, sholat dimanapun beliau berada selalu ada sutrahnya di hadapan beliau. Mau di padang pasir, mau di keramaian, selalu ada sutrahnya. Masa iya di saat ketika beliau sholat di Ka'bah, dekat dengan Ka'bah, enggak menjadikan sesuatu apapun sebagai sutrahnya? Ini kata sebagian ulama lebih enggak masuk akal lagi, kata mereka. Ini pandangan ya. Sehingga tetap sebagian mengatakan hukumnya wajib. Tapi anggaplah enggak sampai wajib, hukumnya sunnah. Diusahakan jangan ditinggalkan. Dan apa saja bisa kita jadikan sebagai sutrah kita, pembatas, penghalang kita antara kita dengan kiblat. Jadi kalau kita lihat sholat ke sana misalkan, maka ini sutrahnya ini kita. Agar orang yang kemudian mau lewat aman, bahwa kita sudah meletakkan pembatas kita, sutrah kita. Jadi orang kalau tidak menggunakan sutrah berat, melihat mana nih misalkan dia, karena nggak ada sutrahnya. Dan ternyata manusia pun bisa dijadikan sebagai sutrah. Dan kita pernah bahas juga, jangankan manusia, hewan aja pernah. Rasul pernah menggunakan ontanya sebagai sutrahnya. Jadi ontanya dijadikan sebagai sutrah hewan, apalagi manusia, maka lebih boleh lagi. Hanya khilafnya kalau ternyata sutrah itu berpindah, kayak kita nih sholat mungkin di situ ya, kemudian orang duduk di sini, kita sholat, orangnya duduk itu kita jadikan sebagai sutrah, tiba-tiba dia pindah, kan kosong sutrah kita. Apakah kita dianjurkan untuk melakukan mencari sutrah lain? Pandangan sebagian ulama yang mengatakan hukumnya wajib, iya, maka dianjurkan mencari sutrah lain yang memiliki pandangan wajib. Tetapi yang memiliki pandangan sunnah maka tidak. Dia sudah berusaha untuk menjadikan sesuatu sutrah di hadapan dia, ternyata sutrahnya hilang. Pergi misalkan yang duduk tadi, tiba-tiba berjalan ke tempat lain sehingga kemudian dia tidak memiliki sutrah. Maka dia sudah menunaikan aktivitas mendapatkan sutrah dari awal meskipun kemudian kehilangan. Dan saya lebih cenderung tidak perlu untuk berpindah ya. Kecuali kalau cuma hanya berpindah sedikit dan kemudian masih bisa dapatkan kan Mas. Tapi kalau dari sana dapat sutrah sini, hilang lagi, pindah lagi dari sini. Ini kan terlalu sibuk cari-cari sutrah namanya. Terlalu sibuk, disibukkan diri dengan pindah-pindah. Dari hadis ini pula kita bisa mengambil faedah bahwasanya dianjurkan sebagai kepala rumah tangga itu memberikan perhatian yang besar kepada keluarganya, wabil khusus dalam masalah ibadah.
bagaimana istri tetap bisa sholat wajib dan sunnah, bagaimana anak-anak bisa sholat wajib dan sholat sunnah, menegakkan aktivitas ibadah di rumah. Dan ini contoh dari manusia terbaik pilihan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kalau bisa mengajak kepada keluarga kita untuk menunaikan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah mungkin yang akan datang kita bisa sambung kembali hadis-hadis yang ada. Tapi sedikit saya bacakan dulu hadis yang terakhir ini 1137. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala badiru subha bil witri. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadisun hasanun sahih. Yang dimaksud dengan kalimat badiru subha bil witri, segeralah untuk melakukan solat witir sebelum kalian melaksanakan ibadah solat subuh. Ini sama dengan hadis yang sebelumnya. Jadi kita dianjurkan untuk menyegerakan solat witir sebelum kemasukan waktu solat subuh. Artinya kalau bisa sebelum datang solat subuh, dan kalau kita sudah terbangun di situ, maka jangan kemudian melakukan aktivitas lain. Lakukan ketika bangun sebelum solat subuh, maka kita langsung ke kamar mandi setelah membaca doa tentunya, karena habis bangun tidur dianjurkan membaca doa. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan kalau pernah kita mungkin terbangun dan malas mau sholat malam, malas gitu ya, waduh berat banget rasanya, ngantuk banget misalnya, terbangun di waktu malam, kita dianjurkan dan disunahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa zikir kalau kita terbangun di waktu malam? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah Allahumma gfirli. Di ujungnya begitu. Dan saya kira nih insyaallah antum pada hafal sebenarnya, cuma kan redaksinya itu terbalik. Biasanya antum hafalkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam beberapa redaksi disebutkan untuk bangun malam itu, kalau terbangun jam 1 misalkan, tapi berat banget, tidur jam 12, terbangun jam 1, kan berat itu untuk menunaikan ibadah salat. Maka disunnahkan kita untuk membaca zikir. Zikir yang dibaca tadi, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Baru kemudian Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku. Bahkan kalau dia meminta sesuatu apapun diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah minta istri yang ketiga misalkan, bisa aja, enggak ada masalah. Tapi syaratnya minta ampun dulu. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni kesalahanku, dosa-dosaku yang banyak ini. Baru setelah itu minta urusan-urusan dunia boleh, karena akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dianjurkan dan ditekankan untuk menunaikan aktivitas ibadah salat witir sebelum masuk salat subuh. Karena bagaimanapun ini sangat ditekankan. Terakhir banget ya. Hadis yang ke 1138 ini sebagai penutup dari pembahasan anjuran untuk menunaikan ibadah salat witir, dan mungkin yang akan datang kita akan masuk pada bab baru, yaitu bab keutamaan salat duha. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalah wa man tami'a an yaquma akhirah falyutir akhiral lail fa inna salata akhiril lail mashhudatun wa dzalika afdal, rawah Muslim. Ini yang juga dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan kebiasaan beliau. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang khawatir tidak mampu dan tidak bisa bangun di waktu malam, ada kemungkinan kayaknya jangan-jangan enggak mampu bangun nih karena mungkin tidurnya larut malam, jam 11 baru tidur gitu ya, jam setengah 12 baru tidur karena ada pekerjaan misalkan, maka khawatir enggak bisa dan enggak mampu bangun malam, fal yutir awalah, ya sudahlah salat witir di awal, misalkan sebelum tidur salat witir dulu, khawatir tidak mampu bangun. Wa man tami'a an yaqum akhirah falyutir akhiral lail. Tapi kalau yang kayaknya banget bisa, mampu sekali,
apalagi sudah menjadi kebiasaan dia, falyutir akhir lail, maka hendaknya dia kalau mau lakukan witir di akhir nanti. Ya. Fa inna salata akhir lail masyhudah, karena salat di akhir malam itu disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Secara khusus, sekali lagi, disaksikan secara khusus. Kalau pengetahuan, Allah senantiasa Maha tahu. Kalau pengawasan, Allah senantiasa Maha mengawasi. Kalau melihat, Allah senantiasa Maha melihat. Kalau mendengar, Allah senantiasa Maha mendengar. Enggak pernah sedetik pun kita terlewat dari pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksudkan dengan masyhudah di sini disaksikan. Apa makna disaksikan? Contoh, kalau ada hakim, ada dua orang berseteru. Nih hakim bingung, mana dalil ente? Kalau ini salah misalkan, datanglah satu orang yang ketiga. Saya Pak Hakim, saya melihat orang ini begini dan seterusnya. Itu namanya apa? Saksi. Semakin banyak saksinya, semakin kuat. Itu baru satu, belum dua, belum tiga. Apalagi sekampung yang menyaksikan. Kami semua sekampung melihat orang ini ngambil misalkan. Kuat sekali itu. Langsung ketok palu hakimnya, mengatakan ente bersalah karena satu kampung menyaksikan ente ngambil duit misalkan. Selesai. Nah, orang yang melaksanakan sholat witir di akhir malam ini disaksikan. Siapa yang maksudnya disaksikan, yang menyaksikan di sini? Para ulama menjelaskan, para malaikat Allah Subhanahu wa taala menyaksikan perbuatan yang dilakukan hamba-hamba Allah ketika melaksanakan sholat witir di waktu akhir malam. Jadi para malaikat Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mencatat, melihat, menyaksikan. Kalau para malaikat Pak yang jadi saksi, ini yang saksinya malaikat ya, bukan manusia. Kalau manusia kan tergantung wanibiro, dibayar sekian menyaksikan kedustaan, berkata putih padahal hitam, berkata hitam padahal putih, mengatakan melihat padahal nggak ngelihat, mengatakan nggak melihat padahal melihat misalkan. Nah ini semua kalau manusia. Malaikat nggak mungkin, udah pasti benar yang mereka saksikan itu. Ya Allah, ini orang salat malam, ya Allah, ini orang salat. Malaikat Allah, ini masyhur. Wa dzalika afdal, dan itu yang paling utama ya, kata Rasulullah SAW, dan itu yang paling utama. Sehingga meskipun kita sering dengarkan Abu Hurairah dianjurkan oleh Rasul untuk salat witir di awal malam, Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu juga demikian, Tamim Ad-Dari juga kita dengarkan beberapa riwayat, Abu Darda juga kita pernah dengarkan riwayat tentang salat witir di awal malam. Tetapi kata Umar, aku lebih suka salat witir itu di akhir malam. Karenanya ketika beliau pernah memerintahkan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami salat qiyamul lail di waktu salat tarawih ya, salat tarawih di waktu Ramadan, itu kan dilaksanakan setelah salat Isya. Padahal kan kebiasaan Nabi salat tarawihnya Nabi itu di akhir jam 1 gitu. Itu salat tarawihnya Nabi. Dan orang-orang di masa lalu juga senantiasa begitu. Tapi muncul di masa Umar, beliau perintahkan agar tidak memberatkan kaum muslimin, salat tarawih itu dikedepankan di awal malam setelah salat Isya, kemudian salat tarawih. Tapi Umar sendiri enggak ikut salat. Beliau enggak ikut. Kenapa? Karena beliau yang paling utama tetap nanti di akhir malam. Itu pandangan beliau. Jadi beliau perintahkan kepada para sahabat, silakan yang mau laksanakan. Tapi saya lebih tetap, karena saya mampu untuk bangun di waktu malam, saya akan malam salat qiyamul lail di waktu malam. Ya, untuk menyiasatin itu semua, maka sebagian masjid kadang tunaikan dengan 2 kali salat. Salat habis Isya, nanti di waktu malam juga salat. Sebagaimana juga di Masjidil Haram juga kita lihat demikian. Habis salat Isya ada tarawih, nanti di sepertiga malam terakhir itu juga ada salat qiyamul lail lagi. Nah ini yang terjadi. Yang mau laksanakan salat, laksanakan lagi, untuk menekankan apalagi ini bukan bulan biasa, yakni bulan Ramadan. Perbanyak amal ibadah selama amal ibadah itu menunjukkan kesunahan secara umum. Maka dari hadis ini jelas, yang tidak mampu bangun baiknya salat witir sebelum dia tidur. Kalau dia mampu bangun, maka hendaknya dia laksanakan salat witir di akhir malam, dan itu yang paling utama. Tapi insyaallah yang akan datang kita akan masuk pada keutamaan salat duha. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadhal, kalau ada yang ingin didiskusikan dan ingin ditanyakan, baik seputar salat witir yang kita bahas atau salat-salat lain atau perkara ibadah lain, kalau saya bisa saya jawab. Ada pertanyaan jemaah? Wah, Anda sebutkan ada pertanyaan yang masuk malah makanan. Masya Allah.
Ya, fadhal. Tidur gimana? Ketidur? Baik. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, dilihat, karena tidur itu tidak serta-merta membatalkan salat. Kita sudah pernah kaji ini dalam kitab Sahih Fikih Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal. Beliau cantumkan pembahasan min mubtilatis shalah, termasuk perkara yang bisa membatalkan salat. Yakni an-naum al-ghariq. Orang yang tidur benar, hilang benar 100% kesadarannya. Ini yang memang dikatakan sebagai perkara yang bisa membatalkan wudu, bukan salatnya, membatalkan wudunya. Tetapi orang yang sedang salat, kalau wudunya batal enggak salatnya? Ya batal juga. Kan jelas itu. Ah, salat saya enggak batal Ustaz. Loh kok bisa? Kan tidur yang nyenyak itu membatalkan wudu doang. Lah iya, yang membatalkan wudu itu bisa menyebabkan batalnya salat. An-naum al-gharik, yang dia tidak merasakan apapun, enggak dengarkan apapun sama sekali, 100%. Ini memang bisa menyebabkan batalnya wudu seseorang. Tetapi khilafnya muncul di mana? Kalau dia duduk dalam kondisi yang memungkinkan tidak keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik jalan depan ataupun jalan belakang, yakni duduk sempurna. Mohon maaf, ada satu riwayat dalam kitab Bulughul Maram, juga Imam Ibnu Hajar sampaikan ini. Al-ainan wika ussah. Kata Rasulullah SAW, dua mata ini menjadi pengikatnya dubur. Apa maksudnya pengikatnya dubur? Kalau dia terbuka, dubur tertutup. Kalau dia tertutup, dubur terbuka. Paham maksudnya? Bukan begini, bukan maksudnya, Pak. Maksudnya orang kalau tidur nyenyak begini, dubur kebuka dia nggak sadar, angin keluar dia nggak tahu, itu maksudnya. Tapi kalau mau terjaga, dia sadar pasti. Kalau mau angin mau keluar tuh, misalkan mau kentut, antum bisa nggak nahan-nahan? Bisa aja, kecuali kalau sudah mencer itu bisa mas. Kalau orang kena penyakit mencer, itu kan mau tahan gimana pun ya tetap keluar dia. Maksudnya orang kalau dia tertutup matanya tidur, dia tidak tahu kalau ada sesuatu yang keluar, kecuali kalau ketahan. Makanya mazhab Syafi'i, kalau dia duduk dan duduk sempurna, yang biasanya terjadi pada sholat Jumat biasanya. Kalau lagi khotib, lagi khutbah Jumat, banyak nggak yang tidur? Apalagi alhamdulillah, itu tidur. Saya pun jangan-jangan tidur. Makanya kalau bisa khutbah Jumat itu keras, innal hamdalillah, gitu memang. Jadi agar orang tuh terjaga, agar orang benar-benar ngeh dengan apa yang disampaikan, itu khutbah Jumat. Makanya Rasul disebutkan kalau sedang khutbah itu, ka'annahu mundiru jaish, seperti komandan perang yang memberikan arahan-arahan kepada pasukan. Komandan perang lemas, ayo semuanya, oh lemas semua, keras komandan perang, harus keras, yang disampaikan pun keras gitu, harus keras agar orang tidak tidur, sehingga harus keras dalam penyampaian. Bahkan disebutkan ihmarrat ainah, mata beliau memerah, wa ala sautuh, suaranya naik tinggi, ka'annahu mundiru jaisin, seperti komandan perang yang memberikan arahan-arahan kepada pasukan-pasukan. Nah, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga enggak ada yang tidur memang. Kalau Rasul lagi khutbah enggak ada yang tidur. Kalau anak yang khutbah banyak yang tidur, ya kan? Oh subhanallah. Ya kita tegur juga dengan cara yang baik, dengan cara yang halus. Kita keraskan suara dan kemudian agar kemudian dia terbangun. Nah, orang semacam ini, kata para ulama Syafi'iyah mengatakan, selama dia duduk dan kemungkinan tidak keluarnya angin, maka tidak menyebabkan wudunya batal, sehingga tidak langsung lantas kemudian dia harus berwudu. Tetapi saya tentu tekankan, bagi orang yang kemudian tertidur ini, lebih baik dia kemudian berwudu. Pertama, untuk menghilangkan setan yang suka bergelayutan di sini nih. Karena kata Rasul, setan itu berpangkal fil khayshum, di khayshumnya seseorang. Untuk menghilangkannya dengan cara istinsyak dan istinthar, masukkan air ke dalam hidung, keluarkan lagi. Mudah-mudahan setannya ikut keluar. Sembur lagi, masukkan ke sini. Bukan sedikit-dikit doang, bukan. Kecuali kalau lagi puasa. Kalau lagi dalam kondisi tidak puasa, masukkan air benar, keluarin lagi. Insya Allah Pak, mudah-mudahan setannya keluar. Kalau nggak keluar, jangan-jangan setannya antum sendiri masalahnya kan. Jadi insya Allah keluar, dan insya Allah nggak ngantuk.
Jadi ketika kita melakukan aktivitas itu sampai sini, memang ada rada-rada sedikit sakit lah bagi yang tidak terbiasa. Enggak salah, peri-peri dikit untuk menghilangkan rasa ngantuk. Makanya menghilangkan ngantuk dengan cara semacam itu. Maka kemudian baru laksanakan salat. Tapi kalau misalkan tidak, mudah-mudahan tidak batal. Selama dengan syarat tadi tidak terlalu dalam dan tidak terlalu nyenyak tidurnya, dan yang kedua dalam kondisi masih duduk dan tidak mungkinnya keluar sesuatu dari dua jalan depan ataupun jalan belakang, dan dia masih bisa merasakan itu. Tapi kalau memang benar-benar tidur selonjoran begitu ya, terdengar suara dengkuran, insya Allah batal wudhu seseorang yang semacam ini. Jangan kemudian dikatakan, kan di masa Nabi juga terdengar dengkuran, disebutkan dalam redaksi hadis. Sebagian sahabat itu menunggu sholat isya-nya Nabi, sebagian mereka tertidur memang. Para sahabat tertidur karena nunggu sholat isya itu lama. Nunggu sholat isya lah lama. Apalagi Rasul lihat, biasanya Rasul dan beredaksi, Rasul lihat keluar dari rumah, kalau dilihat ternyata belum banyak sahabat yang kumpul, masuk lagi Nabi. Itu kebijaksanaan seorang imam. Dan lagi-lagi memang bukan itu patokannya Pak ya. Patokannya imam. Kalau imamnya hadir, imamnya datang, kata imamnya ayo iqamah, dan melihat imam yang sudah banyak yang kumpul, ya laksanakan sholat. Meskipun sudah berbunyi, yang datang baru 3, 4, 5 orang, kata imamnya antar dulu. Jadi jangan muadzin kasakusuk buru-buru untuk iqamah, karena hak iqamah haknya imam, hak adzan baru haknya muadzin. Ini harus dipahami baik-baik dalam kasus fikih semacam ini. Jadi sini imam yang paling penting dilihat, imam sudah siap, oke, imam sudah siap nih, baru kemudian iqamah. Karena imam mungkin melihat kondisi jamaah sudah siap semua untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kembali ke tadi, para sahabat itu nunggu lama sholat isya-nya Nabi, sehingga mereka tertidur dan terdengar dengkuran. Terdengar di sebagian sahabat, tidak batal sholat mereka. Rasul masuk, kemudian para sahabat bangun, ketika diiqamahin tidak satupun yang berwudu. Menunjukkan tidur doang tidak membatalkan wudu, tidur doang. Tapi kalau ada kemungkinan kayak tadi kita katakan tidur benar di dalam masjid, masya Allah, bawa bantal, bawa kasur, ya batal. Seperti orang yang i'tikaf, kan ada yang i'tikaf biasanya kan, bawa bantal, bawa kasur, tidur benar, terdengar dengkuran, ya batal. Jangan nanti saya sambil nunggu sholat kok Ustadz, nggak bisa dijadikan dalil, karena tiduran benar gitu loh. Tapi kalau dia duduk, mudah-mudahan tidak menyebabkan batal meskipun terdengar suara dengkuran. Begitu pula dengan yang tadi disampaikan, selama dalam kondisi duduk di sini tidak menyebabkan langsung wudunya batal, maka tetap sah sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang lain ada lagi? Kalau enggak ada, ana enggak ingin maksa antum, fadhal, antum ahrar, antum bebas. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.